ya saya nggak tahu lah. Dia tiba-tiba marah yang nggak jelas. Jangan masuk kalau marah, terus yang nggak berhenti. Ya udah, kalau saya masih duduk posisinya. Kisruh penolakan sapi kurban milik Dewi Persik kini memasuki babak baru. Jika kemarin Dewi Persik hanya bisa meluapkan kekesalannya di hadapan awak media, baru-baru ini mantan istri Angga Wijaya itu terlibat percekcokan sengit dengan ketua RT saat mediasi. Alih-alih menemukan solusi, mediasi tersebut justru semakin membuat tensi di antara kedua belah pihak semakin memanas. Bahkan hingga membuat tangis pedangdut sensasional itu pecah di hadapan banyak orang. Lantas seperti apa panasnya mediasi antara DP dengan ketua RT? Dan bagaimanakah akhir dari mediasi tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kisruh penolakan sapi kurban milik pedangdut Dewi Persik kini memasuki babak baru. Pedangdut yang akrab disapa DP itu akhirnya berbesar hati untuk menemui Malkan, Ketua RT 06 di Masjid Babul Khoirot, Cilandak, Jakarta Selatan pada Kamis 29 Juni 2023 kemarin dalam rangka melakukan mediasi. Namun, alih-alih berjalan mulus, mediasi tersebut justru langsung berjalan dengan perdebatan yang cukup sengit, lantaran kedua belah pihak saling bersikukuh dengan suaranya. Lantas, seperti apa jalannya mediasi hingga terjadi percekcokan yang sengit antara DP dengan ketua RT? Sore hari ini, sesuai dengan rencana, kita kumpul kedua belah pihak, dari pihak Ibu Dewi Persik maupun dari PRT Malkan, dalam rangka pertemuan untuk saling mengklarifikasi satu sama lain. Tidak lain tujuan adalah untuk mencari titik temu supaya persoalan yang sedang lama yang hangat dibicarakan tadi ya segera selesai dan tidak berpanjang atau sebenarnya ini saya nggak mau keluar lagi sebenarnya di media, cuman karena ada orang yang bertanya seperti itu, kenapa korban-korban, akhirnya saya oke, ini bilang sama bos kamu, bilang sama bos kamu, warga tidak butuh daging, itu benar nggak itu Pak RT? Di warga di sini semuanya tidak kekurangan daging. Pak RT bilang seperti itu. Betul Pak RT ngomong, kenapa Pak RT bilang kayak gitu? Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah, saya ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan di sini, dia bilang itu kalau tidak salah, dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta apabila bisa membantu untuk menaikkan sapinya di dalam truk. Satu. Dan yang kedua, versinya Pak Topan bilang sama Pak RT bahwa kita minta tolong dengan toleransi Pak, nanti kita kasih uang rokok. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan, kamu nggak tahu ini siapa? Ini Pak RT loh. Iyalah Pak, toleransi untuk angkutin ke truk. Bapak bilang di sini, walaupun, ini versi ini ya Pak, supir saya, walaupun dibayar 100 juta, dapat Bapak kan kita harus jujur apa adanya ya Pak ya. Sampaikan dulu, nanti baru dijawab. Walaupun dibayar 100 juta saya nggak mau, jadi ada dua versi di sini. Ya kan, entah ini, ya kan, ini yang mana, ini dua. Dan yang ketiga, jika sapi belum diangkat sampai jam 7, kita akan lepas sapinya. Versi Ibu paham, ya, tapi kita nggak tahu Bu. Kita nggak tahu versi Ibu Sekutu itu mau nitipin, kita nggak tahu Bu. Sekarang Bapak udah tahu versinya, cuman kan saya nggak suka adalah kenapa kok tiba-tiba dibilang kita nggak mau warganya, kenapa seperti ini? Nah, jadi gini, udah ada gini. Santai aja kali Pak. Nggak apa-apa ya. Kalau saya perempuan kan. Oh ya enggak, saya santai. Mulutnya kan ada dua. Orang Betawi sama Bu. Saya orang Madura. Iya, jadi jangan tetap bawa pelan-pelan. nggak usah Enggak, saya nggak keras kok, saya nggak keras.
keras, saya nggak keras. Santai. Ya, udah. Kamu yang ngomong masalah. Ya udah. Ya, dari pihak Pak Malkan. Mau Betawi, mau Madura, semua sama. Ya, Saudara. Tunggu dong, biarkan dia ngomong pada saksi. Terusin. Jadi jangan arogan dulu, Tapi omongannya jangan. Tenang juga, Bos. Jangan. Tenang juga, Bos. Kalau Ibu. Biarkan dia komentar Ya, dulu. Kan dia ini saksi penangannya. sebagai yang Tar dulu, Ibu. ngomong. Tar dulu, Bos. Sikapnya Anda. Ada di situ nggak posisinya? Bukan masalah ente, saya nggak tahu anak ente. Bukan masalah ente ada di situ, kita harus bisa mendengarkan orang kita sebagai saksi. Saya pelaku, Mas. Kan kamu loh, walaupun Anda itu pelaku, kamu itu idealnya siapa di sini? Orang yang kita pilih untuk sebagai RT. Jadi harus bisa bijak, bukan segala sesuatu dengan disikapi dengan tidak bijak. Anda di sini aja tidak mau mendengar. Ini adalah warga Anda. Tensi panas dalam mediasi semakin tertumpahkan saat DP maupun Ketua RT saling mempertahankan argumennya masing-masing terkait kisruh penolakan sapi kurban milik DP. DP yang kesal dengan sikap Mulkan menuding sang Ketua RT tidak mengayomi warganya dengan baik. Kendati tak dapat menahan emosinya lagi, tangis DP pun pecah, mengiringi percekcokan yang masih berlangsung panas. Maka seperti inilah sengitnya mediasi antara Dewi Persik dengan Ketua RT yang terjadi belum lama ini. Jika saya minta tolong, tapi saya ditanggapi. Kalau mereka kan berarti saya ditanggapi tidak baik. Contohnya, saya bersuara kepada Pak Presiden. Pak Presiden apakah marah-marah kepada saya? Itu kan nggak pantas selaku Bapak. Harusnya Pak Presiden mendengar ada peternak atau Pak RT datang aja langsung ke rumah saya. Benar nggak Bu, ini sapinya ini mau dibawa Bu? Itu yang benar, bukan malah Bu bilang sama bos kamu, warga kita tidak mau sama daging. Setuju nggak seperti itu? Jadi gini. Enggak Pak, ini perlakuan benar nggak ada RT seperti itu? Bapak yang kita anggap sebagai RT, Bapak marah-marah. Gini. Bukan tempat berak sapi, saudara. Bapak masjid punya umum. Tar dulu, udah. Masjid punya Jadi umum, gini. bukan punya Bapak. Tadinya Sebentar dulu, orang saya berusaha dengan Pak Ustadz, kok kamu yang marah-marah? Pak Ustadznya jangan masalah kok. Sudah gini. Kok Anda yang marah-marah? Gini. Saya marah karena saya dibidik. Ya Bapak itu Bapak, bukan marah-marah harusnya. Harusnya bisa ngayomi. Harusnya ngomong ke dia. Ngayomi, kamu tuh RT. Udah, RT jadi Kamu tuh RT tapi tidak bisa mengayomi. Udah. Nah, dari sini aja kita bisa lihat kan? Ibu. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Dari sini kita bisa lihat RT kita kayak apa. Bener gak RT kayak begini dipilih? Hah? Bener gak? Gimana sekarang lihat dia bisa ketawa-ketawa. Apa ada orang gila kayak begitu? Panasnya mediasi yang terjadi antara DP dan Ketua RT akhirnya mengundang perhatian banyak orang hingga menjadi tontonan. Baik DP maupun Ketua RT sama-sama keras mempertahankan versinya masing-masing. Sebelumnya, DP tampak begitu geram setelah mendengar sapi pemberiannya ditolak. Tidak hanya ditolak, mantan istri Angga Wijaya itu juga mengaku dirinya dimintai uang senilai 100 juta rupiah. Namun, semua tudingan DP ditolak tegas oleh Ketua RT. Sebagaimana DP, Ketua RT juga ngotot mempunyai versi lain yang berbeda dengan versi DP. Justru bukan diangkut untuk dikasih koran, saya taruh di penjagal supaya, karena apa kan beliau kan ngomongin masalah duit. Saya bilang ya udah Pak tenang aja, nanti dipotongkan aja. Ada berapa orang di sini, 1.000 kayak 2.000 kita kasih sampai kita ngomong kayak begitu. Saya utarakan itu ke ART saya, tolong sampaikan itu. Dan saya lagi syuting, jadi bukan dititip sehari 2 hari, dititip cuma beberapa jam Mas. Karena di rumah nggak ada orang, cuman ART aja. Bukan nggak mau kotor rumah saya.
Satu, saya tidak mau alamat saya tahu. Seandainya pun memang tahu, kebetulan di rumah saya itu cuma tinggal ART yang nggak ngerti perempuan semua gini, sapi mau diapain gitu loh. Hanya saya udah minta tolong sama Pak Ustadz aja, karena memang kita biasanya minta tolong sama Pak Ustadz gitu loh ceritanya. Aslinya, ketika dia pagi itu katanya alasannya menitipkan. Padahal Ustadz bilang bahwa Dewi Persik akan melaksanakan pemotongan hewan di Masjid Babul Khairot. Kata Ustadz, saya terima dong, ya kan? Setelah saya terima, tiba-tiba jam 1 apa jam 2 gitu, saya lupa ya. Tiba-tiba dia mau tarik kembali. Dengan alasan? Saya nggak ada alasan apa-apa. Ditarik, ya saya bilang ya silakan. Saya nggak pernah minta korban untuk orang berkorban di sini atau apa, ya silakan. Memang masjid bukan tempat titipan sapi, tapi saya mau tanya sama kalian semuanya, punya rasa hati, empati, dan tenang rasa dikit aja. Saya lagi kerja, di rumah saya nggak ada orang, dan semua cuma perempuan, itu sapi 1,5 ton. Terus, dan korban semua juga buat warga di sana. Saya cuma minta tolong sama Pak Ustadznya, Pak Ustadz bentar aja. Toh selama ini kalau saya minta tolong kayak parkir juga saya bayar sama Pak RT-nya. Nggak gratis, nggak ada gratis di sini. Terus kenapa? Kenapa ya katanya orang perlu pakan dan parkiran gitu kan? Perlu pakan dan dibersihkan loh. Cuma beberapa jam ya Allah, apa saya nggak bisa ditolong? Saya cuma minta tolong sesama warga loh. Nggak bisa saya ditolong. Toh saya ngasih duit juga kan? Apa iya saya minta tolong saya nggak peka, saya nggak kasih duit? Kan nggak mungkin. Saya udah mulai tersinggung di situ. Apa bedanya dipotong di sini terus dibagi-bagi di sini? Apa dipotong di luar terus dibagi-bagi di sini? Saya udah mulai tersinggung di situ. Beban saya dong, sapi segitu besar, seandainya diambil orang, siapa yang mau jaga? Sementara saya itu buka orang untuk menaruh korban itu hari Rabu, biar satu malam doang saya menjaga. Kasihan anak-anak harus jagain sapi yang belum jelas kan itu. Apalagi katanya cuma nitip tiba-tiba, yang nggak ada ongkosnya, nggak ada apa, ya maaf, kita bicara komersial aja ya. Dengan 100 juta, ini sudah clear. Kenapa? Dari 2 saksi yang dihadirkan oleh Dewi Persik, ya, bahwa sesungguhnya hal itu tidak ada permintaan langsung ataupun tidak langsung, yang seperti yang berita di framing oleh media kemarin-kemarin. Jadi uang itu tidak ada sama sekali diminta oleh Pak RT. 2 saksi diberikan oleh Dewi Persik, 1 saksinya kabur. Dalam arti kabur, dia hanya mendengar samar-samar dan dia membuat satu opini melaporkan ke Dewi Persik. Dan tadi Dewi Persik sudah mengiyakan, berarti itu adalah salah informasi. Jadi saya minta, mohon maaf ya, tolong yang namanya terkait dengan uang 100 juta ini tidak dibuka-buka lagi. Hari Raya Idul Adha yang seharusnya diisi dengan memberi pesan-pesan kebaikan justru tidak dengan yang dialami oleh DP. Kisruh penolakan sapi kurban milik DP juga semakin luas dan menyinggung soal isu politik. Karena hal itu pula, DP terlihat geram saat sapi kurban pemberiannya ditolak ketua RT lalu dikaitkan dengan politik. Terus ketika saya tuh live dan akhirnya saya memberikan caption, karena di situ banyak sekali yang berkomentar tentang politik-politik. Saya tulis di sini seperti ini. Apa karena bertetangga sama Pak Anies Baswedan gitu doang. Terus kemudian banyak di situ bertebaran dan yang lain-lain ngomongin tentang politik. Jadi saya bingung gitu loh. Politik apa? Orang saya dari dulu mungkin kalau tanya sama warga nggak ada politik-politik dan nggak ada menyebutkan nama kubu siapapun di kami itu nggak ada. Nggak ada. Yang bawa kan dia, ini kan ada video kan, kalau nggak salah. Saya juga ada relawan Ganjar yang mau nerima, bener nggak? Kan saya nggak pernah terima. Menolak, dibilang katanya saya menolak karena ini wilayahnya Pak Anies, Pak RT dekat Pak Anies, iya kan? Menolak. Nggak ada. Pak Anies nggak ngajarin itu sama saya. Saya berkawan lama sama Pak Anies, tapi Pak Anies nggak pernah ngajarin itu. Nggak ada unsur politik. Nggak ada, Pak Anies nggak ada kaitannya dengan ini. Ini udah domainnya saya, lingkungan. Tadi sampai marah ngamuk-ngamukan sama Pak Topan. Sampai Pak Topan bilang gini, Bapak kan memang bentak-bentak saya. Bilang sama bos kamu, sampai kayak begitu. Bilang sama bos kamu, warga kita tidak kekurangan daging dan tidak butuh daging. Saya punya niat baik loh.
Tak dapat dipungkiri, sebagai warga setempat, DP merasa kecewa atas sikap yang ditempuh oleh Pak RT yang seharusnya dapat mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Ia bukannya mencari solusi, Pak RT dituding malah semakin memperkeruh masalah lantaran tetap bersikukuh dengan cerita versinya. Kendati demikian, DP pun secara terang-terangan meluapkan rasa kecewanya terhadap Mulkan. Lantas, seperti apa respon Mulkan atas penuturan DP? Dan saya cuma menyayangkan sikapnya Pak RT. Kenapa harus bentak-bentak? Kenapa harus marah-marah? Saya perempuan. Habis marah-marah dan bentak-bentak, dia ketawa-ketawa. Mungkin ada saat beberapa wartawan yang jadi saksi di situ yang memvideokan kami. Pantes nggak Pak RT kayak begitu? Saya merasa kecewa dengan sikap yang kayak gitu. Ya saya nggak tahu lah. Dia tiba-tiba marah yang nggak jelas. Jangan masuk marah. Terus ya nggak berhenti. Ya udah. Kalau saya masih duduk posisinya. Saya cuma bilang, Bapak, bisa nggak Bapak tidak emosi, Pak? Bapak ini kan RT gitu loh. Kami ini warga, otomatis kami tuh anak. Bapak itu adalah Bapak kita. Bisa nggak Bapak bicara baik-baik? Datanglah ke rumah saya, Mbak DP, bener nggak? Enakan gitu mengayomi, bukan malah ngebentak asisten saya, ngebentak security saya. Jangan pandang status, nggak ada kaya, nggak ada miskin dalam hidup ini, semua sama. Kenapa saya tadi marah seperti itu? Dia bentak-bentak saya lagi. Ngomong masalah ras lah yang sebelahnya, kita orang Betawi, nggak ada mau orang Betawi, mau orang Madura, semua sama. Jangan pernah berbicara ras, jangan pernah berbicara tentang agama, nggak ada. Niat saya ibadah, niat saya itu baik, niat saya itu memang dari dulu saya lakukan bukan cuma sekali. Semoga ini tidak jadi contoh buat semua RT ataupun RW. Seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, nggak harus dengan emosi. Langsung tanyakan langsung ke warganya. Seperti saya, kan ini berkaitan dengan saya. Nggak usah nyampaikan ke bos kamu, apalah, nggak usah seperti itu. Langsung tanyakan aja langsung sama saya. Mediasi merupakan proses pencarian titik temu dalam permasalahan yang terjadi. Namun, apalah daya, mediasi yang dilakukan DP dan Ketua RT kemarin nyatanya berjalan sangat alot dan sama sekali tidak menghasilkan apapun. Lantas, apa langkah yang akan ditempuh DP setelah mediasi tersebut gagal? Akankah DP dan Pak RT kembali melakukan mediasi kedua sampai berdamai? Gak ada solusi. Belum ketemu titik terang nanti ya? Gak ada solusi, gak ada temu titik terang. Orang saya dibentak kok, semuanya dibentak di sini. Ya saya ngamuk lah, saya marah. Saya punya niat baik, gak ada saya politik-politikan. Dan tadi sebetulnya udah ketemu titiknya bahwa ada miskomunikasi dan ketika udah ketemu seharusnya karena saya sebagai penengah tuh sudah dalam tahapan ya kedua belah pihak minta maaf gitu lah ya dengan kapasitasnya masing-masing, tapi kemudian entah bagaimana tensinya meningkat lagi. Nah setelah itu akhirnya jadi deadlock lagi, begitu aja. Saya pengennya harus selesai, saya nggak mau. Iya, saya di Idul Adha ini nggak mau sifat kebinatangan saya ini muncul. Ya kan? Saya kikis itu dengan sembelih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.